aku melanjutkan sekolah di salah satu SMP di kotaku. Seperti sekolah-sekolah lain pada umumnya, pasti memiliki ekstrakurikuler wajib di sekolahnya, yaitu pramuka. Begitupun sekolahku. Kenalin, aku Angga. Ini kisahku yang mungkin karena kesalahanku yang berimbas kepada sebagian besar orang di sekitarku. Sebagai murid baru, pastilah diadakan pesta pelantikan atau penyambutan anggota baru pramuka, persami, atau kegiatan perkemahan Sabtu malam Minggu. Dan kegiatan ini dilakukan di sekolahku. Ruang kelas digunakan sebagai tempat untuk tidur. Lapangan sekolah digunakan untuk kegiatan upacara api unggun dan kegiatan lainnya. Agenda lain seperti lomba memasak, baris berbaris, dan mencari jejak. Dan sebagai acara puncak, yaitu upacara api unggun. Kegiatan api unggun tidak pernah terlepas dari pentas seni yang dilakukan oleh masing-masing perwakilan regu. Setelah penampilan pementasan regu pendahuluku, sekarang tiba giliranku. Saat itu kami menampilkan sebagian drama horor. Kami menceritakan tentang adegan di mana kami menggotong mayat. Tubuh temanku digotong menggunakan tandu, diselimuti kain jarik, mengelilingi api unggun. Dan inilah kesalahan terbesar kami. Di tengah pementasan kami, tiba-tiba udara di sekeliling berubah menjadi dingin. Hal itu menyebabkan terbentuknya putih beling kecil di seputaran api unggun. Ya, karena perbedaan suhu panas dan dingin yang ekstrim. Tapi ada yang janggal di tengah-tengah kerumunan peserta persami. Tidak hanya satu atau dua orang yang menyaksikan keanehan tersebut, melainkan sebagian besar peserta menyaksikan fenomena itu. Api unggun yang berada di tengah-tengah kami, kobaran apinya tiba-tiba membesar dan membentuk wujud seperti pocong. Sontak, hal ini menimbulkan kepanikan di antara peserta, anggota dewan, maupun para guru yang sedang mengawasi hal tersebut. Pembina pramuka kami yang bernama Pak Agus langsung menghentikan semua kegiatan malam itu, dan kami langsung dibubarkan. Kami diarahkan untuk masuk ke ruang kelas masing-masing untuk beristirahat. Sementara kakak-kakak Dewan Kerja Pramuka diinstruksikan untuk mematikan api unggun tersebut. Aku dan teman-temanku masih belum bisa terlelap, dan mungkin juga teman-temanku yang lain. Kami masih saling berbisik, membicarakan kejadian tadi. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar. Cahaya senter menyorot kelas kami. Ternyata kakak Dewan yang biasanya memeriksa setiap kelas untuk memastikan kami semua tidur dan baik-baik saja. Namun tetap saja aku belum bisa tidur. Aku dan temanku penasaran dan sedikit mengintip dari balik jendela kelas. Rupanya begitu banyak
kakak-kakak kelasku juga ikut berpatroli agar suasana aman. Sepertinya rumor itu benar. Setelah kami kembali berbaring di lantai beralas tikar, tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara tendangan pintu yang membuat pintu kelas kami terbuka. Sontak, kami semua penghuni kelas kaget. Kami cuma diam dan mematung. Aku dan temanku berpikir positif. Mungkin itu kakak-kakak yang di luar tadi mengetahui kalau kami sedang mengintip. Aku dan temanku saling melihat dan saling berbisik karena kami mendengar suara langkah kaki lagi, namun kali ini seperti berlari. Dan suara laki-laki yang seperti menyebut nama Allah, Allah. Aku tak begitu memperhatikan. Aku menghiraukannya dan aku pun terlelap malam itu. Dan brak! Suara pintu dan meja digeprak. Semua yang ada di kelasku terkejut. Kaget bukan main. Ketika kami semua dibangunkan tidur dengan cara seperti itu, semua peserta persami dikumpulkan di tengah-tengah lapangan dengan menggunakan semua atribut. Di dinginnya malam itu, kami digiring ke sebuah lapangan yang jaraknya kurang lebih 3 km untuk melakukan renungan malam. Sebelum memasuki area tersebut, kami diwajibkan untuk mencium bendera. Ya, bendera merah putih yang dikaitkan di tongkat pramuka. Cuci muka dengan air rendaman bunga mawar. Dan kemudian kami didudukkan satu persatu. Aku dapat jatah duduk paling pojok. Sial. Tiba-tiba waktu itu tengkuku seperti ada yang meniup dingin dan membuatku sangat merinding. Setelah itu, aku seperti dilempar batu dari atas. Ya, karena tanah lapangan ini atasnya adalah tebing dengan pepohonan yang sangat rindang di bawahnya. Orang iseng Atau acara renungan malam ini diakhiri oleh jeritan salah satu temanku. Sepertinya dia selama kegiatan ini melamun dan akhirnya ketempelan. Yang aku heran, kenapa kakak-kakak memimpin atau panitia memilih tempat ini, padahal yang aku tahu tempat ini sangatlah angker. Aku tahu karena mamahku dekat dengan tempat ini. Ya, tempat untuk kegiatan malam ini. Karena pernah ada kejadian, ada seseorang yang pulang kerja malam hari dicegat oleh sosok wanita yang kepingin barengan menuju desa sebelah. Dan selama perjalanan wanita tersebut diam saja. Seketika itu bannya bocor dan wanita tersebut berubah menjadi pocong. Dia berlari tak mengerti arah dan ditemukan di pos ronda. Lalu bercerita ke masyarakat. Katanya pocongnya berkain putih
penuh lumpur. Katanya pocongnya berkain putih penuh lumpur yang ada di sekujur tubuhnya, dengan wajah hitam gosong seperti terbakar. Sudahlah, aku tidak ingin menceritakan itu kembali. Malahan aku tambah pusing mikirin seperti itu. Ya, kembali ke cerita kegiatan renungan malam tadi. Malam itu, setelah temanku kesurupan, suasana menjadi kacau balau. Dan akhirnya kami kembali lagi ke sekolah. Tiba di sekolah, ternyata bukan cuma satu temanku yang kesurupan. Begitu sampai kelas, beberapa temanku mulai teriak-teriak tidak jelas, seperti kerasukan. Bahkan teman-temanku yang cewek yang sedang ada di kamar mandi teriak-teriak, mengaku melihat sosok pocong juga. Teman-temanku yang lain yang baru saja tiba karena rombongannya tertinggal juga mengaku di pohon depan sekolah ada sosok kuntilanak yang sedang menggoyangkan kakinya di atas pohon. Entah kenapa sekolahku menjadi sarang makhluk-makhluk seperti ini. Kalian masih ingat kejadian di kelas ketika malam hari ada sesuatu yang membuat pintu kelas terbuka? Kata kakak kelas pembina, itu adalah sosok pocong yang menggebrak pintu kelas dengan kepalanya. Di hari Seninnya, kami satu sekolah akhirnya melakukan pengajian dan selamatan, serta mendoakan arwah-arwah yang mengganggu kami waktu kejadian itu. Kami mengundang Pak Ustadz untuk melakukan pembersihan di sekolah kami agar kegiatan pembelajaran berjalan lancar, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada kejadian itu lagi. Dan pengajian pun rutin dilakukan tiap tahun agar kami lebih takwa dan lebih beriman lagi kepadanya.